what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a... Guys, kembali lagi di Via Haris 24. Dari Mutia atau saudari Mutia. Gue tanya dia kan, kayak biasa, assalamualaikum kaum milenial, Pepe. Oi, kata dia, gue mau nanya nih Mut, mau bikin video nih, kata dia. Kata gue gitu kan, seputar jurusan hukum. Sebelumnya subscribe channel YouTube gue dulu, Via Haris 24. Kalian juga subscribe ya guys, Via Haris 24. Kata dia boleh nanya apa. Seperti biasa, tema yang pertama atau judul 1. Menurut kalian apa sih keunggulan fakultas hukum? Kata dia. Keunggulan fakultas hukum tuh, kata dia tuh, keunggulan fakultas hukum, kita tuh bisa tahu dasar-dasar hukum Indonesia. Bener. Dibanding fakultas lain, mereka ada tentang hukumnya. Mereka mungkin ada belajar hukum Islam, hukum ekonomi, tapi yang banget tahu tentang hukum, ya fakultas hukum itu sendiri. Jadi poin plus dari belajar atau keunggulan dari fakultas hukumnya itu, kita bisa lebih tahu tentang hukum-hukum di Indonesia. Kalau perlu kita nanti belajar hukum internasional. Oke guys, lanjut. Nah, iya benar banget. Tapi menurut lo hukum Indonesia sendiri udah bener-bener ngajarin prosedur yang bener gak buat kasus-kasus itu sendiri? Ini persepsi masing-masing aja ya kan. Seperti yang tadi di awal. Pokoknya ini persepsi mereka tuh berbeda-beda. Makanya gue selalu tanya pertanyaan yang sama. Kata dia, belum. Hukum Indonesia lemah akan uang. Mungkin ya, sebagian itu ada lemah. Makanya tuh stigma negatif yang saudari Fitri bilang itu, kenapa berpikiran negatifnya itu? Karena hukum Indonesia itu lemah akan uang, mesti bisa dibeli dengan cuan. Hukum Indonesia bisa dibeli, maksud kadang lucu. Orang yang melakukan kesalahan kecil dituntut untuk membayarnya dengan hukuman besar. Tapi mereka yang buat kesalahan besar, namun banyak akan harta, bisa membeli hukuman itu. Yang dimaksud dengan saudari Mutia ini, mungkin kayak kasus-kasus yang lalu ya, ada seorang kakek atau nenek, dia mencuri kayu bakar atau tanaman-tanaman di perkarangan orang lain. Mereka bisa tuntut sampai tahun-tahunan. Dan untuk mereka yang melakukan kesalahan besar seperti korupsi, itu kan besar banget, karena mereka tuh memakan uang rakyat kan guys. Dia tuh cuma di penjara kayak sebentar, nggak sampai bertahun-tahun, kayak cuma yang ngambil nggak seberapa itu. Walaupun Indonesia ini adalah negara hukum, jadi masih stigma orang-orang awam atau masyarakat Indonesia berpikiran negatif dari situ, karena mereka yang punya cuan banyak itu mereka bisa membelinya. Lanjut, gue bilang berarti bener pepatah lama ya Mut, hukum Indonesia masih tumpul ke atas. Nah, adanya kita ini mau maju ke Indonesia karena lebih baik, doain ya teman-teman, semoga, amin. Terus yang tadi gue bilang pepatah itu bener banget. Waka-waka satu lagi, hukum Indonesia itu nggak ada takut-takutnya sama apapun dan siapapun termasuk Tuhan. Itu nggak juga guys, kita tuh harus takut sama Tuhan. Tuhan tuh nyiptain kita. Cuman emang stigma negatif dari orang-orang tuh yang bikin muncul kata-kata baru ini. Apa-apa mungkin bisa ngomong gini, iya bisa juga, karena yang tadi dari part 1, part 2, part 3 sampai sekarang pun mereka tuh gue tuh selalu nanya tentang kenapa setelah lulus dari fakultas hukum itu pengacara yang terkenal. Karena mereka tuh gak tahu apa-apa. Yang tadi, pokoknya lu tonton part 1, part 2, part 3. Kenapa pengacara yang famous banget di kalangan hukum. Lanjut. Terus kata gue, lanjut lagi. Terus motivasi lu dong. Buat yang lain, apa yang masih bingung buat ambil jurusan, dan siapa tahu mereka mau ambil jurusan hukum. Siapa tahu makin banyak yang masuk, kita sama-sama jadi satu buat membangun Indonesia lebih baik dengan adanya hukum-hukum yang berjalan sesuai aturan undang-undang dan Pancasila. Coba jelaskan Ibu Mutia. Lalu dia bilang lagi, motivasi gua dari masih orok buat masuk hukum tuh satu. Gua nggak mau lagi ada anak terlantar di jalan. Gua nggak mau kemerdekaan rakyat kecil terus mereka anak-anak yang diterlantarkan bapak ibunya akibat perceraian, juga ibu-ibu yang banyak ditindas suaminya. Waka-waka mohon maaf, kayak gue dan emak gue ditinggal sama bapak gue, terus gue nggak dibayain gitu. Anjir, dia cerita tentang masalahnya dia, tapi bagus banget itu buat jadi motivasi buat kalian ya guys. Berarti
bagus banget motivasi dari Mutia ini, karena dia tuh mengambil contoh dari kehidupan dia sendiri. Dan buat anak-anak yang terlantar, mereka-mereka yang masih belum mampu, semoga pemerintah lebih menanggapinya dengan cepat, atau bisa membuat suatu forum lagi, membentuk dengan hukum-hukum yang sesuai dengan undang-undang atau Pancasila. Itu aja sih. Terus kata dia lagi, ibu-ibu yang ditindas suaminya, itu kita tuh ada LBH sekarang, makanya kan lembaga bantuan hukum. Makanya terciptanya hukum ini ya karena itu, motivasi dari saudara Mutia itu sangat the best. Lanjut, gue ngomong gini kan, anjir kayaknya cerita asli nih mah, waka-waka suka nih gue yang begini, bagus banget. Kayaknya gue harus tepuk tangan dulu buat Mutia. Oke, terima kasih banyak Ibu Mutia. Gue dibilang gue masukin YouTube, jadi yang komplain sini bercanda saya. Oke guys, sampai sini dulu untuk part terakhir atau part 5 nanti besok malam ya guys, karena itu dari saudari Karina. Oke guys, pokoknya kalian jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share untuk mengikuti perkembangan dari channel Via Haris 24 ini. Oke guys,